Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan Ihsan Fauzi di sini teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi, yang dimana di part sebelumnya kita sudah sampai di Pekanbaru ya guys ya. Sebelumnya itu kita baru sampai sini guys. Kalau aku bisa nunjuk ini ya guys ya, di sini yang di lingkaran yang ke satu atau dua aku lupa. Kalau nggak salah di lingkaran pertama ini kita sebelumnya sampai di sini guys. Sampai di sini di part sebelumnya. Lalu aku jeda dulu ke Pekanbaru, soalnya itu durasinya panjang guys. Jadi aku nggak sempet nyampe. Niatnya sih mau nyampe ini guys, mau nyampe Bandar Lampung. Tapi sayangnya durasinya panjang. Jadi ya udahlah, aku tunda aja sampai nggak rekaman. Nggak rekaman itu hampir 1 minggu kali aku nggak rekaman guys. Nggak tahu, aku belum lihat sih videoku yang buset sebelumnya berapa minggu atau berapa tahun. Intinya sih mungkin seminggu aku nggak upload video guys, soalnya di balik layar aku harus menghadapi bokapku yang ingatannya lupa, ngomongnya nggak jelas, sama bentakan keras. Nah itu yang aku harus hadapi di balik layar guys ya. Sama aku bersih-bersih, cuci-cuci, nyirami tanaman, lalu apa ya, dan lain-lain lah. Aku ya di balik layar seperti itulah ya, betapa ribetnya emang kayak gitu. Tapi ya gitu, youtuber kadang menghadapi tantangan ujian seperti itu guys. Jadi nggak ada ujian, memang ya Islam kita kayak gimana gitu loh. Jadi harus ada ujian kesabaran guys ya. Jadi ya udahlah, aku harus menghadapi tantangan seperti itu. Apalagi gua nggak rekaman, nggak tepat di jam setengah 9 malam kalau nggak salah kan, karena saya ketiduran. Ini aja aku sampai ketiduran guys, aku sampai ketiduran banget, bangun di jam setengah 1 malam kalau nggak salah. Ini sekarang sudah jam 1 pagi lewat 13. Jadi aku nggak bakalan tidur ya guys ya. Mungkin aku niatnya sih aku mau doa mustajabnya itu di sholat tahajud. Cuman ya udah, aku nanti tak ganti ke sholat subuh guys. Soalnya sholat subuh itu katanya Rasulullah SAW bersabda, sholat subuh itu sholat yang paling mulia. Kalau sholat tahajud sih itu sholat sunnah guys. Ada yang bilang sholat tahajud itu wajib, padahal enggak guys. Sholat tahajud itu yang sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah itu yang wajib, yang kita harus jaga. Apalagi sholat Jumatan ini di hari Jumat kalau nggak salah. Yang sunnah itu sholat tahajud, sholat tahajud, duha, sama apa ya kalau nggak salah. Ya tahajud sama duha lah kalau nggak salah itu ya. Sama sholat sunnah Jumat, sholat sunnah Baduyah, maghrib, isya, itu sunnah guys. Yang wajib itu 5 waktu ini, sholat 5 waktu ini yang kita harus jaga, supaya di akhirat kelak kita bisa dipertanggungjawaban sama Allah. Walaupun saya pernah melakukan di masa lalu berbuat berbuat dosa, saya minta maaf. Saya nggak melakukan seperti itu, nggak melakukan seperti itu. Saya akan langsung tobat. Oke, hari ini saya, sebelum aku memainkan game buset ini aku mau
mau ngantar penumpang dari Pekanbaru ke Bandar Lampung guys. Siapa di sini yang tinggalnya di Pekanbaru? Tulis di kolom komentar ya. Kira-kira mitos-mitos di Pekanbaru seperti apa? Yang aku tahu sih guys, di Kalimantan itu mitosnya banyak ya. Ada kuyang. Kuyang itu kalau nggak salah ada yang bilang hantu, padahal bukan. Kuyang itu adalah kayak semacam ilmu hitam lah ya. Kalau pagi dia menyamar jadi manusia, ya kayak manusia kita aja, manusia biasa, ceweknya cantik. eh, tapi bedanya lehernya itu ya guys ya yang paling serem. Lehernya yang paling serem guys. Kalau pagi dia berubah jadi manusia biasa, cuman kekurangannya dia di lehernya. Kalau malam itu lebih seram lagi. Katanya sih ya, itu untuk apa ya? Semacam kayak pesugihan gitu, untuk bisa menjadi lebih cantik lagi, untuk bisa lebih perawan dan lain-lain. Soalnya di Kalimantan itu ceweknya cantik-cantik pak. Karena mungkin bekas ilmu hitam pesugihan lah ya btw. Tapi yang namanya pesugihan itu dosa guys. Pesugihan itu adalah sekte sesat. Jadi kalian nggak boleh pesugihan sama santet. Itu sifatnya hanya sementara. Pesugihan itu nggak baik buat kalian yang ingin mencari uang. Lebih baik kalian cari uang dengan cara yang halal daripada dengan cara yang haram tapi hidup kalian nggak tenang. Gua jamin kalau hidup kalian pesugihan, gua jamin hidup kalian bakal hancur. Karena itu hanya bersifat sementara. Misal nih kalian melakukan pesugihan, kalian dapat uang secara instan, tapi hasil akhirnya berubah jadi daun ataupun berubah jadi rumah biasa. Yang tadinya rumah mewah sekarang rumah biasa, karena itu sifatnya sementara. Ditunjukkan, wah rumah mewah kayak gimana sih, uang secara instan gimana sih, itu konsepnya nanti guys di surga, bukan di dunia nyata. Kalau di dunia nyata ini hanya sementara. Pesugihan itu hanya sementara aja, nggak selamanya. Hanya sementara aja, itu hanya bisa ditumbalkan oleh setan. Nah itu yang paling seram. Jadi ya udah, mending kalian dengan cara yang halal, bukan yang haram. Gue sebenarnya nggak nuntut kalian untuk jadi pesugihan, enggak. Gue cuma mengedukasi supaya kalian tidak melakukan pesugihan guys. Soalnya kalau melakukan pesugihan itu dosanya minta ampun. Oke, ini aku sambil main game buset sambil aku ngobrol santai aja ya guys ya. Ini sambil aku nunggu penumpangnya nih, lama banget, ampun dah. Gak bisa instan ya guys ya, ini harus ada prosesnya dulu nih. Jangan kayak pesugihan itu dosa guys. Oke, di sini aku bakal menceritakan perjalanan kegiatanku dari hari Kamis sampai Minggu. Ini ringkasan aja ya guys ya, dari Kamis dan Jumat dulu, yang konsistensi belajar dan inspirasi karya guys ya. Yang pertama, saya di hari Kamis dan Jumat itu saya memfokuskan energi saya untuk mengamati dan menyerap teknik storyline serta inspirasi komunikasi dari konten podcast LCL 5 dan behind the scene dari karya musik yang bernama Denny Caknan, yang dimana Denny Caknan itu penyanyi lokal asal dari Jawa btw ya, tapi sekarang dia sudah nikah, ngurusi keluarga, dan juga menjaga privasi keluarganya masing-masing, karena beliau mungkin nggak tahu ya lanjut karya lagi atau tidak. Soalnya yang paling aku tunggu-tunggu guys, bukan karena ini lagu-lagu lainnya,
melainkan dari 1 2 melainkan dari 1 3 lanjutannya 1 2. Itu apa ya, gua yang paling aku tunggu-tunggu lagunya Denny Caknan yaitu 1 3, ya dimana 1 3 ini adalah lanjutannya dari 1 dan 1 2, karena yang dimana 1 1 itu menceritakan tentang pertengkaran, kalau 1 2 itu menceritakan tentang hubungan yang tidak bersamaan alias hubungannya tidak langgeng. Nah, mungkin 1 1 3 ini menceritakan tentang, ya kita harus berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di agama Islam mungkin Allah ya, tapi kalau di agama-agama lain mungkin tergantung keyakinan masing-masing. Oke. Nah, di sini saya bermain game bullshit ini nggak hanya sekadar cuman kayak wah ini pemandangannya keren, enggak. Saya di sini juga ada ngobrol santainya juga sama mengedukasi guys ya, supaya kalian bisa ngerti apa sih itu pesugihan, apa sih itu santet. Kalau santet belum tak jelasin di awal ya. Jadi santet itu adalah beda sama pesugihan guys, beda sama pesugihan, beda banget, beda. Santet itu lebih ke mengilang fisiknya orang. Jadi misal nih, kalau kalian dapat makanan dari orang yang tidak dikenal, lebih baik jangan mau, soalnya itu bisa jadi kalian nanti disantet. Apalagi ditanami buhul-buhul guys. Buhul-buhul itu yang paling seram. Itu guys, kalau sampai nggak dibuang buhulnya, nggak dibakar, itu nanti bahaya guys. Kalian bisa kena santet berlebihan. Yang paling parahnya lagi, kalian bisa meninggal. Nah itu yang paling seram menurutku ya. Jadi kalau kalian misal nih ada orang yang ngasih jajanan atau minuman ataupun paket data dari orang yang tidak dikenal, lebih baik jangan mau. Walaupun orang itu terkesan baik, tapi jangan mau guys. Lihat dulu dari sifatnya orang itu kayak gimana. Kalau sifatnya mencurigakan jangan mau guys ya. Tapi kalau sifatnya baik mungkin ya oke lah. Tapi kalau sifatnya mencurigakan jangan mau guys. Soalnya itu tipu daya setan. Oke lah ya. Itu pengertian dari santet dan pesugihan. Bedanya sih mungkin di cara melakukannya kali ya. Kalau pesugihan itu kita untuk mencari penglaris, mencari uang secara instan, nggak mau bekerja keras, padahal itu sama sekali dosa besar, gak akan diampuni oleh Tuhan. Soalnya itu yang paling seram guys ya. Oh ya, ini BTW ini aku nggak mau nunjukin ini ya guys ya, nama dari daerah ini. Jadi aku bakal tetap first person aja. Tapi aku mau nyuci ini guys ya, mau nyuci bus ini. Soalnya bus ini kotornya minta ampun guys. Di part sebelumnya itu aku lupa nggak nyuci busnya BTW ya. Oh ya BTW di sini ada bendera-bendera merah putih. Soalnya ini kayak kemarin itu ada ya perayaan 17 Agustus lah ya.
Dan sekarang ini udah tanggal 24 Agustus. Jadi gua ucapkan selamat hari raya selamat hari ulang tahun ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 guys. Semoga Indonesia bisa lebih makmur dan sejahtera lagi guys ya. Walaupun saya tekankan di sini belum sepenuhnya merdeka, apalagi masyarakatnya sendiri kurang kesadaran. Ya bener kan? Bener. Saya melihat di lapangan sendiri itu banyak banget sampah-sampah guys. Ini aku sambil ngobrol santai dulu ya guys ya. Aku sambil mungkin kita berbincang-bincang tentang ini kita bakal ngobrol santai dulu. Nah mungkin ini sambil kalian lihat orang ini lah ya. Aduh, baca titik. Bang. Jangan joget-joget mulu bang, nanti dikira lo kesurupan lagi bang. Oke, nah kita sambil ngobrol santai aja ya guys ya. Nah, di sini aku mau ngobrol santai mengenai kenapa aku nggak upload. Soalnya di balik layar ada kesibukan keluarga juga, lebih capek banget aku. Terus aku lanjutkan tadi, yaitu saya tetap konsisten menjaga ibadah, sholat 5 waktu, serta menyiapkan stamina fisik untuk menghadapi kesibukan rutinitas harian di rumah yang penuh dengan kecapean. Selanjutnya di hari Sabtu, produktivitas dan menjaga keseimbangan diri guys. Yang pertama, saya membantu merapikan rumah, mengurus pakaian laundry, serta menyelesaikan berbagai keperluan keluarga dengan mandirinya. Tapi walaupun mandiri, tapi belum tentu mandiri. Butuh proses dulu. Lalu saya juga menghadapi dinamika dan komunikasi di rumah dengan tenang menggunakan teknik relaksasi napas dalam guys ya. Maksudnya gini, saya kalau menghadapi ayah saya itu dengan cara mendengarkan, mengamati, ngomong batin di kepala, angguk-angguk, ngomong penting, lalu pakai handset. Tapi itu tergantung dari kepribadian masing-masing ya. Kan orang-orang bisa beda-beda caranya. Ini cara aku ya guys ya, mungkin cara orang lain mungkin bisa beda-beda. Lalu juga saya menjaga pola istirahat saya yang cukup di tengah jadwal yang padat yang gak sesuai dengan mungkin jadwal upload, maksudnya jadwal rekaman. Mohon maaf, rekamannya aku ngomongnya belepat soalnya rekamannya pagi-pagi. Jadi ya udahlah, daripada aku memendam diri, ya udah aku bakal ceritakan di video aja ya guys ya, supaya tidak dipendam sendiri. Walaupun ada yang bilang YouTuber itu, wah ngomong sendiri lu bang, ngomong sama siapa bang? Sebenarnya kalau jadi YouTuber itu ribetnya minta ampun, harus menghadapi penonton yang seperti itu. Tapi saya ya bodo amat, saya ingin menjaga privasi dari orang lain kan. Caranya orang lain kan beda-beda. Oke, lalu di hari Minggunya ya guys ya, di hari Minggu ini dari pagi sampai siang saya mengisi waktu luang dengan kegiatan ruangan di lapangan. Aku gak menyebut nama daerahnya, lapangan aja. Lalu saya beristirahat dan mengisi daya di masjid, istirahat dulu di masjid
saya nggak mau nyebut namanya guys ya, Masjid Syiah kali ya, serta tetap teguh menjaga prinsip diri guys. Lalu sorenya saya menyelesaikan tugas kebersihan rumah, menyiram tanaman, serta menjaga asupan cairan dan gizi untuk memulihkan energi tubuh guys. Setelah itu malamnya saya sholat maghrib di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kenapa ya backsoundnya? Wah, nge-lag ya sini. Aku skip dulu ya guys ya, sebentar. Oke guys, sorry ya guys ya kalau backsoundnya tadi mati-mati. Soalnya nge-lag guys laptopku. Aku lupa nggak beli penyangga laptop yang super dingin gitu, nggak. Aku kasih penyangga laptopku itu pakai buku guys ya, buku besar gitu. Jadi mungkin agak lumayan panas-panas sedikit. Ya karena saya nggak beli penyangga laptop yang jauh lebih bagus, tapi ya udahlah, aku pakai sederhana aja. Karena nanti boros guys itu. Oke, kita lanjut lagi, kembali ke ngobrol santainya. Tadi malam saya sholat maghrib di masjid untuk bisa menunaikan ibadah sholat 5 waktu dengan baik. Di masjid itu lebih baik guys, lebih tenang banget buat doa dan zikir. Mungkin kalau di rumah sedang hatinya kacau atau gimana, mungkin bisa jadi tergantung ciri-cirinya orang kan beda-beda, kadang di masjid kadang di rumah. Tapi kalau yang sholat isyaknya ini aku di rumah kadang guys. Selesai sholat isya dan membaca surah Al-Kahfi ayat 1-10, yang dimana itu nanti pas di zaman Dajjal muncul, jangan kalian mencoba-coba mendekati Dajjal kalau iman kalian belum tentu kuat. Lebih baik kalian menjauh dari Dajjal. Soalnya kenapa? Dipastikan nanti kalau kalian menuju Dajjalnya, kalian bakal terjebak di terjebak di jalannya Dajjal. Soalnya Dajjal ini fitnahnya tuh lebih besar. Nanti dikira nih guys ya, dikira surga itu neraka adanya surga, padahal surga ya surga, neraka ya neraka. Bukan surga neraka itu surga, enggak. Neraka itu bisa jadi itu ya neraka emang, bukan surganya neraka, bukan. Surga ya surga guys. Soalnya Dajjal emang gitu. Yang paling bikin fitnahnya besar adalah menyembuhkan orang sakit. Nah, yang paling bingung itu guys, itu kok bisa ya orang menyembuhkan orang-orang yang sedang meninggal, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu medis guys, mending ya. Tapi kalau orang yang udah meninggal disembuhkan kembali, langsung sembuh, langsung hidup lagi, nggak mungkin. Itu tergantung Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa seizin Tuhan itu nggak mungkin. Lalu dilanjutkan proses persiapan rekaman. Niatnya mau jam 8:30 malam, tapi karena ini ketiduran jadinya belepotan. Mohon maaf ya guys ya. Soalnya saya di sini biar nggak dipendam sendiri guys. Soalnya nanti di hari Selasa itu aku sama bokapku sama temannya bokapku itu pergi terapi ke daerah sana lah ya. Setelah itu di hari Kamis tanggal 27 Agustus itu sama bokapku sama kakakku itu pergi kontrol ke rumah sakit di daerah sana. Saya nggak mau nyebut namanya.
Itu nanti mungkin nunggunya sekitar 1 jam. Aku sama bokapku di situ. Bokapku itu kadang bentakan kerasnya minta ampun guys, mungkin sampai hampir mau stres aku. Tapi ya udahlah, saya tetap diam aja. Kalau mungkin di rumah mungkin aku kadang dengerin lagu guys, dengerin lagu, nggak dengerin podcast. Soalnya kalau podcast itu kadang butuh pikiran yang lebih matang. Podcast itu wah, beratnya minta ampun, harus berpikir. Tapi kalau lagu itu ya nggak ada berpikirnya guys. Mendengarkan lagu itu ya mendengarkan lagu tanpa berpikir lebih matang lagi. Jadi ya kalau dari pagi sampai malam itu kadang aku dengerin lagu. Tapi kalau malamnya nanti mungkin setelah selesai rekaman di jam 8:30 malam, mungkin aku bakal dengerin podcast, bebas bebas ngedit juga, tidur. Nah itu yang aku rekamannya jam 8:30 malam. Tapi karena ini mungkin ketiduran, jadi kadang sedikit belepat guys, pikiranku kadang ada buyar. Ini juga aku dikasih uang guys, dikasih uang buat beli jajan dan lain-lain. Oke? Seperti apa keseruan dari Mas ini, simak terus ya guys ya. Ini sumpah ini busnya kotor banget guys, ini lihat guys, kotornya minta ampun guys. Ini betul di restoran ini ya guys ya, tapi nggak ada kayak meja makan gitu ya, cuma restoran biasa ala gitu. Tapi ya udahlah, kita bakal pergi dari sini, kita bakal pakai mundur. Awas hati-hati jangan sampai nabrak ya guys ya. Kalau nabrak bisa terkena rating buruk ini dari pelanggan tercinta kita guys. Oke, awas hati-hati. Kita lihat spion dulu. Awas hati-hati. Soalnya kalau nggak di rating gitu, rating kanan kiri, bisa bahaya. Oh ini ada tempat cuci guys, asik ini, ada tempat cuci guys, jadi nggak perlu kesana kemari ya. Sebenarnya di sini kita bisa nyuci manual ya guys ya di situ, cuman kita nggak mau nyuci manual guys, males aku guys kalau nyuci manual. Jadi kita bakal nyuci otomatis guys. Nah btw di sini gue sebenarnya bisa aja pakai fitur gratis. Karena kenapa? Karena saya pakai dalam tanda kutip mod APK. Jadi saya nggak mau pakai gratis itu, tapi saya tetap memakai fitur bayar. Jadi lebih natural aja kayak original. Soalnya kenapa? Kalau saya pakai fitur gratis, nanti bisa jadi bahaya guys aku. Nanti bisa jadi saya kena ban sendiri. Jadi ya udahlah, aku mending pakai fitur bayar aja. Wih, busnya sangat bersih sekali guys. Oke, ini aku sambil mungkin ngobrol santai. Awas bang, permisi bang. Oke, ini aku sambil ngobrol santai aja sampai ke mungkin Bandar Lampung, mungkin ya tergantung kondisi fisik aja. Di sini saya akan menjelaskan dulu, bukan menjelaskan sih guys, ngobrol santai aja. Sorry kalau aku ngomongnya kadang berlepat-lepat. Aku kalau nggak salah nonton podcast LJL5 yang dimana ada narasumber si A, saya nggak mau nyebut nama orangnya. Itu dia membahas mahasiswa gaib yang sekarang ini viral, dosen gaib. Di dulunya itu
juga ada mahasiswa gaib, guys, yang dimana si narasumber si A itu sangat kebingungan, ini mahasiswa dari mana, berpakaian coklat, celananya coklat, dia bukan pakai sendal, guys, mohon maaf banget, dia pakainya cuma sendal jepit gitu, guys ya, sendal jepit yang bukan sepatu tapi sendal biasa gitu. Dia pakai sandal itu kan di kuliah kan, kalau sekarang ini kan pakai sepatu bebas, tapi kok kenapa mahasiswa ini pakai sandal jepit? Kan curiga, guys, kan curiga kan, btw. Jadi mungkin yang curiganya itu ya, guys ya, masa kuliah pakai sandal jepit, kan nggak masuk akal ya. Mungkin dulunya di zaman dulu mahasiswa itu mungkin pernah kuliah di situ, tapi sekarang mungkin nggak tahu, entah karena bundil, entah karena saya nggak mau nyebut, soalnya nanti kalau saya sebut itu nanti dihukum sama YouTube. Jadi ya udahlah, saya nggak mau ngomong seperti itu, hal-hal negatif. Saya main aman aja ya, guys ya. Nah, kemarinnya itu ya, guys ya, aku ngomong sendiri mulu. Soalnya kenapa? Karena saking nggak rekaman video, saking aku ngomong sendirinya itu minta ampun, guys. Aku sampai bingung, stresnya minta ampun menghadapi di balik layar ini. Saya harus menghadapi rasa lelah dari bokap saya, kakak saya, inspirasi komunikasi podcast, mendengarkan lagu untuk menambahkan mood dan lain-lain. Itu rasa lelahnya minta ampun, guys ya. Di balik layar itu perjuangannya itu sangat berat, tapi ya begitulah, saya alhamdulillah bisa menghadapi seperti itu ya, guys ya. btw di sini sebenarnya sih, guys ya, saya mau main game Roblox yang dimana temanya itu judulnya sembunyi-sembunyi dari rumah nenek, kalau nggak salah, aku lupa judulnya apa, mungkin sembunyi-sembunyi dari rumah nenek. Saya mau main itu, tapi karena otak saya terlalu bingung, jadinya ya udahlah. Aku saking nggak fokusnya, guys ya, saya nabrak mobil. Jangan ditiru ya, guys ya, jangan ditiru kelakuan saya seperti ini. Kalau kalian tiru di dunia nyatanya, nanti kalian nemu, guys, itu busnya kacanya. Itu kalau sekali nabrak mobil, itu bempelnya yang rusak. Mungkin bisa jadi kacanya yang rusak. Tapi ini kalian lihat sendiri di kanan atas itu ada bensin saya 163. Jadi kita bakal isi bensin dulu, dan kerusakannya 57% ya, guys. Saya rusaknya minta ampun, habis gue nih. Oke, kita bakal pakai dulu soalnya bensinnya di sebelah kanan banget, guys. Wah, ini Pak, modulnya gimana nih, bisa nggak ya? Alhamdulillah bisa. Wah, ini nonton nggak nih? Oke, aman lah ya. Yang penting kita bisa ngisi bensin, oke? Aduh, gak tepat, guys, gak masuk akal. Kita bakal pakai busnya tuh secara alami, guys, secara bagus. Oke. Aduh, pencet ini mulu ya. Was. Oke, sip. Loh, gak mau.
Oh, belum kena triggernya guys di sini. Oke, sip. Cepet. Yes. Tepat ya guys ya. Jadi kita bakal isi bensin dulu guys. Soalnya kalau nggak isi bensin itu minta ampun guys rasanya. Nanti kalau di tengah kehabisan bensin, wassalamualaikum. Oke. Di sini kalian sambil nyantai aja ya guys ya. Ini kita sudah di daerah hangat btw. Siapa yang tinggalnya di daerah hangat bisa tulis di kolom komentar juga. Saya nggak ada unsur paksaan. Mau kalian komentar, mau kalian like, subscribe, saya nggak ada paksaan seperti itu. Jadi di sini saya original aja guys ya. btw di channelku sekalian juga di channelku ini pengennya sih juga ada unsur pesan moralnya juga sih ya guys ya, sama kearifan lokalnya juga. Soalnya kalau nggak ada kearifan lokal sendiri, lokal wisdom, itu kita kayak hilang gitu ya guys ya kearifan lokal kita. Jadi kita harus merawat dan menjaga kearifan lokal kita. Misal nih, mitosnya jangan keluar saat waktu maghrib, nanti diculik sama sosok yang tak kasat mata. Kalau secara logika ilmiah itu mungkin ya anak kecil kan kalau keluar rumah nggak ingat waktu, jadi mungkin diperingati supaya biar tidak ada kejadian kecelakaan guys ya, tidak ada kejadian rawan kecelakaan. Itu secara logika ilmiah. Kita harus berpikir secara ilmiah terlebih dahulu sebelum memikirkan logika mistika btw ya. Logika mistika kita perlu, cuman kita butuh logika secara ilmiah terlebih dahulu guys. Soalnya kalau kita tidak berpikir secara logika ilmiah, nanti kita akan jadi salah paham sendiri guys. Nah, jadi seperti itulah ya bedanya dengan logika mistika. Kalau nggak salah itu saya sudah menjelaskan di video sebelumnya yang aku main game Roblox ya guys ya. Itu aku sudah bahas. Jadi kalian tinggal nonton di video Roblox sebelumnya guys ya. Waduh, saya nabrak sesuatu guys ya. Nabrak gundukan. Jadi saya di sini agak percepat busnya jadi lebih enak. Soalnya kenapa ya? Kalau nggak gitu kelamaan guys. Jadi di sini saya agak percepat sedikit. Oke, ini kalau ada kendaraan lain gimana lewatnya ya? Oke, ini mumpung hijau ya guys ya. Ini ada daerah larang guys. Tadi di sebelah kiri itu tempat apa ya? Coba deh guys, mungkin kalau di daerah sini apakah ada misteri di daerah hangat ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Apakah di daerah sini ada misteri yang belum terpecahkan oleh youtuber? Oke, tadi juga ini pintunya ini tadi sempat belum aku tutup ya guys ya. Ini sekarang sudah saya tutup jadi aman. Mungkin penumpangnya tadi masuk angin kali ya. aduh. Oke, di sini saya agak percepat sedikit. Soalnya hampir mau nabrak guys. Saking nggak fokusnya. Oke, saya tintinin dulu guys supaya biar lawang minggir guys ya, biar cepet aja untuk ngejar durasi guys btw di sini ya. Niatnya sih di sini saya niatnya sih mau rekamannya jam 8:30 malam, cuman
karena mungkin aku nggak tenang mungkin ya kalau nanti malam rekaman. Jadi di sini saya penggantinya hari Minggu. Jadi nanti aku bakal upload video ini tak jam setengah 9 malam, bertepatan dengan jam kerja saya. Jam kerja saya BTW ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja kali ya. Mungkin durasinya karena mungkin terlalu cukup panjang juga. Jadi saya pakai di sini dulu aja. Mungkin di part selanjutnya nanti saya bakal lanjutkan lagi dari Rengat menuju ke Banda Lampung mungkin ya. Soalnya di sini ngomongnya saya belepat-belepot, nanti takutnya kalian bosan juga kali ya. Jadi ya udah, aku bakal akhiri dulu. Mungkin kalau ada salah kata dari saya kurang lebih yang mohon maaf ya guys ya. Karena di sini saya hanyalah manusia biasa. Nanti juga jam setengah 4 pagi saya bakal nyamin tanaman langsung, mungkin ya tergantung diriku sendiri. Dari pagi sampai malam aku harus menghadapi semua di balik layar itu guys ya, sampai jam setengah 9 malam, bertepatan dengan jam upload saya BTW ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Sekian dari saya. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah pesan moral yang saya sampaikan tadi mengenai pesugihan dan santet. Jangan membuat kalian takut, akan tetapi kalian harus percaya diri atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kalian belum dapat jodoh, harus bersabar ya guys ya. Mungkin Allah ngasih waktu buat kalian agar next kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke? Gua Ihsan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.